ALT selesai. Oke. Udah kan ya? Udah kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kaifa halukum jami'an? Narjukum bisihha wal afiyah. Awalan, nashkurullaha ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan kathiratan hatta nastati' an najtami'a fi hadha Zoom. في هذه الفرصة الجميلة سنشرح لكم الموضوع عن الميزان الصرفي. قبل أن نبدأ هذه الدراسة اسمحوا لي أن أعرف أعضائي من الفرقة الثالثة. الأول أختنا عائشة نور عزيزة، والثاني أنا نفسي ميلة ملتنا فردة، والآخر أختنا بطري سهرديانتي. نعم، والآن نبدأ دراستنا. البحث الأول الذي سيبين لنا أن نفسي. Next. Al-Mizan As-Sorfi. Mizan sorof atau timbangan sorof. Istalah as-sorfiyun ala mizani liwaznil kalimah. Yahtammu bil janibil lafzi bil kalimati faqat. Wattakhadhu bina'an fa'ala mi'yarun liwazni anwa'il kalimat al-arabiyyati wa ma yadkhuluha min tasrif. Para ahli sorof mengistilahkan mizan untuk wazan kalimat, yang mana wazan-wazan kalimat atau mizan itu memperhatikan dari segi lafaz kalimat saja, dan menjadikan bina fa'ala sebagai standar untuk wazan semua kalimat Arab dan kalimat yang masuk ke dalam tasrif. Waj'alul fa awwal usulil bina wal ain tsani usulihi wal lam tsalitsu usulihi, dan menjadikan fa sebagai usul bina yang pertama dan ain sebagai usul bina yang kedua dan lam sebagai usul bina yang ketiga. Mithlul lafzi daraba ala wazni fa'ala, seperti lafaz daraba yang mengikuti wazan fa'ala. Ad-dadu huwa awwalu usulil kalimah, yang mana dot itu sebagai usul kalimat yang pertama. Li'anna ma yuqabilu fil mizan harful fa, karena huruf dot itu dalam mizannya itu berhadapan dengan huruf fa. Harfur ra huwa tsani usulil kalimah, dan huruf ra sebagai usul kalimat yang kedua. Harful ba huwa tsalitsu usulil kalimah li'anna ma yuqabiluhu fil mizan harful lam, dan huruf ba sebagai usul kalimat yang ketiga karena huruf ba itu berhadapan dengan dalam mizan dengan huruf lam. Next. Ma ta'liluhum limaji'ihi ala thalithati ahrufin faqat fa'aqarra biha. Nah, kenapa para ulama sorof itu mengambil wazan yang hanya berupa 3 huruf? Al-awwal li'anna aktsarul kalimat al-arabiyyah isti'malan bunyat ala thalithati ahrufin wala siyama al-ismu al-mutamakkin wal fi'lu al-mutasarrif wa huma maidan ad-dirasa at-tasrifiyah. Yang pertama, karena kalimat Arab yang paling banyak digunakan itu dibentuk atas 3 huruf, apalagi isim yang mutamakin dan fi'il yang mutasarrif. Yang keduanya itu sebagai lapangan dari dirasa dari pelajaran tasrifiyah. Wasani, law kana al-mizanu ala aktsari min thalithati ahrufin lahtija ila al-hadfi min hurufil mizan inda waznil kalimat wa fil hadfi masyaqqatun la najiduha fi ziyadah. Alasan yang kedua yaitu jikalau mizannya itu lebih dari 3 huruf, maka kita itu membutuhkan pembuangan dari huruf mizan ketika wazannya itu
berupa kalimat sulasi. Dan dalam pembuangan itu terasa berat, masyaqqah. Kita tidak mendapatkan masyaqqah dalam ziyadah. Wa amma ta'liluhum limaji'ihi ala lafzi fa'ala bidzati duna ghairihi lianna lafdhu fa'ala a'ammu jami'al fi'li idh kullu hadatsin fi'lun. Dan alasan sebab ahli sorof itu mendatangkan lafaz fa'ala sebagai wazannya tanpa lafaz yang lain karena lafaz fa'ala itu paling umum dari semua fi'il. Karena setiap kejadian itu pasti ada fi'alun, ada perbuatan. Seperti contohnya dalam sebagian ayat Al-Qur'anul Karim. Contoh yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu a'anta fa'alta hadza bialihatina ya Ibrahim. Faqad ambara bil fi'li an kasril asnam. Nah, maksudnya a'anta fa'alta. Fa'alta di sini menunjukkan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu merusak berhala. Yang contoh kedua, wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Yang kedua itu di lafaz wa ma fa'altuhu. Faqad ambara bil fi'li ala iqamatil jidar wa ghairihi. Nah, wa ma fa'altuhu itu menunjukkan bahwa perbuatan untuk mendirikan tembok. Dan contoh yang ketiga adalah ya'lamuna ma taf'alun. Faqad abbaru an kulli hadatsin yahdutsuhu al-insan bil fi'li. Nah, ma taf'alun itu menunjukkan semua kejadian yang dilakukan manusia. Next. Sekarang akan membahas kaifiyatu waznil kalimat. Metode-metode wazan kalimat. Fal bina al-murad waznuhu imma an yakuna mujarradan aw mazidan fihi. Nah, bina mujarrad di sini binanya dibagi dua, yaitu bina mujarrad dan bina mazid. Awalan, idza kana al-bina mujarradan faqad yakunu tsulasiyan aw rubaiyan aw khumasiyan. Yang pertama, jikalau binanya itu berupa mujarrad, bisa berupa sulasi, rubai ataupun khumasi. Fa in kana sulasiyan wa yakunu isman wa fi'lan qubilat usuluhu bil fa wal ain wal lam. Musawwaratan bi suratil mauzun minal harakah was sukun. Nah, yang pertama itu fi'il bina mujarrad sulasi. Yang mana sulasi ini bisa berupa isim dan fi'il. Dan wazan dari harokat ataupun sukun yang berada pada mauzun itu harus mengikuti wazannya. Contohnya, komarun ala wazni fa'alun. Komarun. Ko berharokat fathah, mim berharokat fathah, dan ro berharokat domaten. Sehingga wazannya juga harus seperti kayak mauzunnya. Fa'alun, fa berharokat fathah, ain berharokat fathah, dan lam berharokat domaten. Terus wa in kana al-bina rubaiyan wa yakunu isman wa fi'lan aidan fatuzadu lamun ala akhir huruful mizan. Dan jika binanya itu rubai, yang mana bisa berupa isim dan fi'il juga, maka itu ditambahkan lam selain dari huruf mizan. Contohnya, ta'labun ala wazni fa'lalun. Ta'labun. Fa berharokat fathah, ain berharokat sukun, lam berharokat fathah, dan ba berharokat domatin. Maka wazannya yaitu fa'lalun. Fa berharokat fathah, ain berharokat sukun, lam berharokat fathah, dan lam berharokat domatin. Terus selanjutnya, wa in kana al-bina al-mujarrad khumasiyan wala yakunu illa fil ismi fatuzidu lamaini ala akhir huruful mizan. Dan jika binanya itu mujarrad khumasi, maka hanya bisa berupa isim dan ditambahkan dua lam selain huruf mizan. Contohnya, safar jalun ala wazni fa'allalun.
khuza'bil ala wazni fu'allilun. Kemudian sanian idza kana al-bina mazidan fihi fa'ala naw'aini. Jika binanya itu mazid, maka ada dua macam. Al-awwal az-ziyadatu fihi nasyi'ati min takrir atau tad'if harfu min usulil kalimah. Fa'inda idzin yukarriru am yudha'afu ma yuqabiluhu fil mizan. Next, Aisyah. Nah, yang kedua ini membahas tentang bina yang mazid. Bina yang mazid ini ada dua macam. Yang pertama yaitu az-ziyadah, tambahan yang muncul karena pengulangan huruf pada usul kalimat. Contohnya, lafadz jalbaba ala wazni fa'ala, wa huwa min mudha'af al-lam. Contohnya yaitu pada lafadz jalbaba yang mengikuti wazan fa'ala. Di sini jalbaba itu menunjukkan mudha'af lam. Itu pengulangan huruf pada lam fi'il. Kemudian contoh yang kedua yaitu qaddama ala wazni fa'ala wa huwa min mudha'afil ain. Qaddama yang mengikuti wazan fa'ala, dan ini qaddama ini menunjukkan pengulangan huruf pada ain fi'il. Wadalu falba'u az-zaidah fi jalbaba ambaru anha billam. Dan ba yang zaidah itu dalam lafaz jalbaba menunjukkan pengulangan dalam lam fi'il. Wadal az-zaidah fi qaddama ambaru anha bil ain. Dan dal pada zaidah dan dal yang zaidah pada lafaz qaddama itu menunjukkan pengulangan pada ain fi'il. Fal mizan as-sarfi lam ya'tabir hadzal harf aslan min usulil kalimah wa illa kana qaddama ala wazni fa'ala wa inna ma ja'alahu aslan mukarraran wa karrara ma yuqabilhu fa kana qaddama ala wazni fa'ala. Nah, kenapa para ahli sorof itu tidak mewazankan lafaz qaddama kenapa para ulama tidak mengungkapkan bahwa qaddama itu mengikuti wazan fa'ala, tapi kenapa harus mengikuti wazan fa'ala? Al-awwal li'anna lil isyarah ila anna al-harfa az-zaid mazida min jinsil harfi al-asli. Yang pertama, kenapa qaddama itu mengikuti wazan fa'ala? Karena untuk menunjukkan bahwa huruf zaidah itu ditambahkan dari jenis huruf yang asli. Ba li'atibari tad'if fil mizan kama huwa mu'tabar fil bina. Yang kedua karena untuk menunjukkan adanya pengulangan dalam mizan. Yang ketiga, dia ada ikhtilaf auzanil abniyah bi ba'dihha, supaya tidak ada percampuran wazan bina-bina dengan sebagiannya. Naam, rubbama aktafi minni asyarah wal an sanastamir asyarah al-bahthu ats-tsani alladhi sayubayyin lana ukhtuna Aisyah Nur Azizah. Afwan, khata'tu. Alladhi sayubayyin lana ukhtuna Putri Suhardianti. Wa tafaddal mashkuran. Ya bismillah, thumma umurun la turafi fil mizan as-sarfi. Hunaka ba'du zuwahirul lugawiyya allati la yaltafid ilaiha inda wazni kalimat wa la yakunu al-mizanu wa sarfiyu mu'abbaran anha wa hiya wayali. Wahia mayali al-i'lal bil qalbi wa dzalika nahwu qala ala wazni fa'ala
thumma ba'a ala wazni fa'ala, thumma al-i'lal bin naql. Wadzalika nahwi yaqulu ala wazni yaf'ul, thumma yabi'u ala wazni yaf'i. Wa tawdi hadzalik taqulu yakhafu ala wazni yaf'al. Al-adgham wa dzalika idza kana biharfin asli fi mithli au bizaidi fi asliyin. Al-awwal syadda ala wazni fa'ala, thumma yashuddu ala wazni yaf'ul, thumma wa thaniya nahwu marmiyu ala wazni maf'ul. Next. Yep. Al-qalbi makani. Al-qalbi al-makaniyu mina dhawahirun lugawiyya allati sya'ata fi lugatal arabi. Wastamarrat atharuha ilal an zahiratan qalbi makani. Ta'rifuhu huwa taqdimu ba'di hurufi kalimati ala ba'din. Wa tawdi hadzalik taqulu wajhu ala wazni fa'lun. Wa taqulu jahun ala wazni aflun. Syukran. نعم شكرا كثيرا على حسن بيانك والآن نستمر إلى البحث الثالث الذي سيبين لنا أختنا الجميلة عائشة نور عزيزة وتفضل مشكورا. Syukran kasiran Maila alladzi qad a'tani farasatan li bayyana lakum anil intazir. Alamat al-qalbil makan. Alamatuhu. Jadi tanda-tanda al-qalbil makan ini dia tuh ada 4 tanda-tandanya. Yang pertama ar-ruju' ilal masdaril kalimah. Jadi kembali kepada masdar kalimat tersebut. Contohnya dari kata na'a, apabila dia diubah menjadi al-qalbul makan jadi na'a. Dari na'a ya yang wazannya fa'ala, kemudian diubah menjadi al-qalbul makan menjadi na'a yang berwazan fala'a. Jadi di sini alif didahului atas hamzah, taqaddamal alif alal hamzah. Kemudian tsani yang kedua ar-ruju' ila ba'di tasrifil kalimat. Jadi kembali kepada sebagian tasrif kalimat yang dimana contohnya wahidun ketika diubah menjadi al-qalbul makani menjadi hadiyun. Wahidun itu ala waznin fa'ilan. Kemudian ketika dia diubah menjadi al-qalbul makani menjadi hadiyun ala wazn alifun. Naqilat waw alfa al-kalimah makanidal lam kalimah al-fasorat hadiwi. Tumal waw ya litatarrufa wa in kasaroma qablaha fasorat hadi. Jadi wawnya ini dipindahin ke tempat dal. Kemudian kan jadinya dia hadiwi. Nah, karena wawnya itu diganti, jadi dia dibaca hadi gitu asal mulanya. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang ar-ruju' ilal mufradi in kanat kalimatil jam'an. Jadi di sini maksudnya adalah kembali kepada bentuk mufrad apabila kalimat tersebut itu jamak. Contohnya ketika kita mengatakan jamak dari nakots jamaknya kan anwaqana. Kalau kita ubah menjadi al-qalbul makan, perubahan tempatnya gitu, jadi ainuk ala wazn af'al.
Oke, yang kemudian yang keempat itu ada nudratul istimal. Jadi ini tanda-tanda alkohol makan tapi yang jarang digunakan. Contohnya kayak kata rikmun. Rikmun itu artinya kijang. Terus kalau diubah dia kan bentuknya mufrad. Ketika dia diubah menjadi jamak menjadi ar'am ala wazn af'al. Nah, ini jarang digunakan. Mungkin pada kitab-kitab lama. Kemudian rikmin ketika diubah alkohol makan menjadi ar'am ala wazn fi'il, maka dia berubah bentuknya. Kemudian yang kelima, intazir. Oh, oke. Azidu. At-tashih ma'a wujudil mawjubil i'lal. Contohnya dari kata ya Isa menjadi Aisa. Ya Isa itu adalah wazan fa'ilah, kemudian diubah menjadi Aisa ala wazan fa'ila. Suma suratul qalbil makan. Jadi ada bentuk-bentuk perubahan, bentuk-bentuk membolak-balikan tempat gitu kan. Al-qalbul makan itu kan perubahan tempat. Yang pertama ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah taqdimul lam alal ain, mendahulukan lam atas ain, seperti lafaz pada naun wa taqaddam yang sudah dan penjelasannya sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada taqdimul ain alal fa. Jadi mendahulukan ain atas huruf fa. Contohnya kayak Aisyah, wa taqaddam, dan penjelasannya sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada taqdimul lam alal fa. Wa dzalika nahwi, dan contohnya asyaun. Asyaun ini adalah mendahulukan lam atas alif, dan contohnya sudah saya jelaskan sebelumnya, wa taqaddam. Sumal akhar ta'khirul fa anil lam. Maksudnya di sini adalah mengakhirkan fa fi'il dari lam fi'il tersebut. Dan contohnya seperti kata al-hadi. Al-hadi itu kan tadi yang sudah saya jelaskan. Ketika dia diubah menjadi al-qalbul makan menjadi al-wahid gitu. Kemudian summa al-mawdu'ul akhir al-qalbul makani baina sima' wal qiyas. Jadi pembolak-balikan tempat. Al-qalbul makan itu kan pembolak-balikan tempat ya. Di antaranya ada sima' wal qiyas. Wa yarul ulama anil qalbil makani zahiru sima'in la yajuzul qiyas 'alaiha. Jadi ulama-ulama ini tuh mengatakan bahwa al-qalbul makan perubahan tempat-tempat kata itu jelas bentuknya sima'i dan nggak boleh dikiaskan gitu. Tetapi ada yang bilang wa yaral Khalil Abdu Muhammad, dan tapi kata Khalil Ibnu Muhammad bilang kalau al-qalbul makan ini bentuknya ada bentuk kias tapi dalam catatan keadaan berikut. Yang pertama, al-ismul fa'il min thulasail ajwaf ala mahmuzah lam. Jadi pada isim fa'il dari fi'il sulasi yang bentuknya bina ajwaf dan juga mahmuz lam. Bin ajwaf ini apa? Bin ajwaf ini yang dimana ada kata ain fi'ilnya berbentuk huruf ilah kayak a, wa atau ya. Terus kalau bina mahmuz yang dimana fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il berupa huruf hamzah. Kemudian summa atsani al-jamu' ala fawa'il min ismil fa'il as-sabiqud dal ala muannasah. Jadi di sini maksudnya adalah jamak lafaz dari fawa'il yang terdahulu dan menunjukkan atas kemuannasan itu. Jadi contohnya kayak ja'iyatun, dia kan bentuknya mufrad kan. Terus ketika diubah menjadi al-qalbul makan menjadi jawa. Terus yang kedua contohnya kayak sya'iyatun. Ketika dia diubah menjadi al-qalbul makan menjadi syawa. Dan yang terakhir contohnya sa'iyatun. Apabila diubah menjadi al-qalbul makan menjadi sawaun gitu. Wal akhir asyrah al-jami'ul aqsa li mufradil mufrad lam hamzah qablaha harfu mat. Jadi yang ketiga ini saya akan menjelaskan contohnya tentang kayak huruf mufrad bentuknya menjadi huruf jamak. Contohnya kayak khoti'ah. Khoti'ah ini kan bentuknya mufrad kan ya. Ketika dia diubah menjadi bentuk al-qalbul makan, maka dia bentuknya akan menjadi khotoya. Dari khoti'ah menjadi khotoya. Nah, wazannya fa'ali gitu. Oke, iktafi minni
arju ila maila milatuna syukran kasiran. Naam, syukran katsiran ala husni bayaniki ya ukhtina. Rubbama naktafi minna narjukum an tafhamu ma syarahna anifan. Idza hunaka al-khati'at nahnu nasta'fi minkum jami'an. Naam, syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Maila wa Putri. Ini kan udah aku stop record ya. Langsung aja kan di ini. Aku coba